Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Aisyah Amini Salam dari kelas KPID dengan NIM 0101212094. Nah, di sini saya akan presentasi tugas UAS hadis tematik dakwah dan komunikasi yang dosen pengampunya adalah Haji Muhammad Iqbal Muin, LCMA. Oke, jadi pembahasan kali ini yang pertama kita akan bahas pengertian hadis dan hadis metode tematik. Jadi, hadis secara harfiah yaitu berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Nah, dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut ulama ahli hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik perbuatan, perkataan, ketetapannya atau takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis juga bisa kita maknai dengan sunnah. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda Nabi merupakan perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Nah, ada juga di sini pengertian dari hadis tematik atau biasa disebut dengan maudhu'i. Hadis tematik atau juga bisa katakan dengan hadis maudhu'i ialah hadis yang berkaitan dengan satu topik pembahasan atau satu tujuan. Metode tematik disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan hadis tematik dan hadis tahlili. Nah, yang seperti yang kita tahu nih, hadis tafsir tahlili itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan susunan ayat dan surat sesuai dengan urutan Al-Quran dan diberikan penjelasan yang rinci dari keseluruhan aspeknya, seperti asbabun nuzul, munasabah, balaghah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hadis tafsir maudhu'i adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa hadis dan terjemahannya. Hadis yang pertama ada hadis tentang dakwah, yang berarti sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Dan hadis yang kedua ada hadis kewajiban mengucapkan salam, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan hadis selanjutnya ada hadis mengenai ekonomi dan politik, yang artinya dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, hindari banyak bersumpah dalam berbisnis atau jual beli, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku atau terjual kemudian terhapus keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis berikutnya ada hadis tentang ciri-ciri orang munafik ada 3, yang berarti tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dan berakhirlah pemaparan singkat mengenai hadis dari saya. Dan saya ada punya kata-kata yang bikin semangat lagi, yaitu lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lillah, karena Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iqbal yang sudah mengajarkan kami di semester 4 sebagai dosen pengampu mata kuliah hadis tematik dakwah. Mohon maaf apabila saya Aisyah Amini Salam selaku mahasiswa ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur.